Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok satu gelombang 2 akan mempresentasikan tentang development of the amorphous solid dispersion of curcumin and rational selection of polymers for enhanced velocity and dilution. Untuk memenuhi tugas fisika formasi. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Next. Di sini ada Anissa Nurwijayanti dengan NPM 251FF01023 dan saya sendiri Rifki Muhammad Chandra dengan NPM 251FF01029. Trimia Hapsari Rohmana dengan NPM 251FF01035. Alevia Salsabila dengan NPM 251FF01112. Agar mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Next. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa sekitar 40% obat yang beredar memiliki kelarutan air yang rendah, sehingga penyerapannya di dalam tubuh menjadi kurang optimal dan bioavailabilitasnya rendah. Salah satu contohnya adalah senyawa kurkumin, yaitu senyawa aktif dari kunyit yang memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, hingga anti kanker. Namun, pemanfaatannya masih terbatas karena sangat sukar larut dalam air. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan metode Amorphous Solid Dispersion atau ASD, yaitu teknik mendispersikan obat ke dalam matriks polimer hidrofilik sehingga bentuk kristal kurkumin berubah menjadi bentuk amorf yang lebih mudah larut dan lebih cepat mengalami disolusi. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya adalah mengetahui bagaimana jenis polimer hidrofilik dan metode pembuatan ASD dapat mempengaruhi kelarutan, laju disolusi, serta sifat fisikokimia kurkumin. Penelitian ini ingin mengetahui polimer mana yang paling efektif dalam meningkatkan performa kurkumin. Tujuan penelitiannya, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan formulasi ASD kurkumin, kemudian membandingkan 4 jenis polimer yaitu PEG 6000, HPMCE5, PVP K30, dan BSA. Setelah itu, dilakukan berbagai karakterisasi seperti uji kelarutan, disolusi FTIR, SEM, DSC, dan XRD untuk menentukan formulasi yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu dasar teori. Amorph Solid Dispersion atau ASD merupakan salah satu strategi formulasi yang banyak digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan laju disolusi obat yang memiliki kelarutan rendah dalam air. Pada sistem ini, zat aktif didispersikan secara homogen ke dalam matriks polimer sehingga struktur kristal obat berubah menjadi bentuk amorf. Berbeda dengan bentuk kristal yang memiliki susunan molekul teratur, bentuk amorf memiliki susunan molekul yang tidak teratur dan energi bebas yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan obat lebih mudah larut dalam media disolusi sehingga meningkatkan laju pelepasan obat. Selain meningkatkan kelarutan, polimer dalam sistem ASD juga berperan menjaga stabilitas bentuk amorf dengan menghambat terjadinya rekristalisasi selama penyimpanan maupun proses disolusi. Oleh karena itu, pemilihan jenis polimer yang tepat menjadi faktor penting dalam keberhasilan formulasi ASD. Dengan meningkatnya kelarutan dan laju disolusi, diharapkan bioavailabilitas obat yang sukar larut dapat meningkat sehingga efektivitas terapinya menjadi lebih optimal.
Selanjutnya, di sini ada metode penelitian dan data pendukung. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pembuatan AST, yaitu ada necking dan solvent evaporation. Metode necking dilakukan dengan mencampurkan kurkumin dan polimer menggunakan campuran etanol, air kemudian diaduk hingga berbentuk massa, dikeringkan lalu diayak. Sedangkan metode solvent evaporation dilakukan dengan melarutkan kurkumin dan polimer serta terpisah, kemudian kedua larutan dicampur, diuapkan larutnya menggunakan rotary evaporator lalu dikeringkan. Perbandingan Perbandingan obat dan polimer dibuat mulai dari 1:1, 1:2, 1:4, hingga 1:8. Setelah itu, dilakukan pengujian kelarutan di solusi FTIR, SEM, DSC, dan XRD. Next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua polimer mampu meningkat kelarutan kurkumin, tetapi efektivitasnya berbeda. Polimer HPMC E5 memberikan peningkatan kelarutan sekitar 4,3 kali lipat, sedangkan PFP K30 sekitar 2,8 kali lipat dibandingkan kurkumin murni. PEG 6000 dan BSA juga meningkatkan kelarutan tetapi hasilnya lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa APMC E5 paling efektif karena mampu mempertahankan kurkumin dalam bentuk amorf dan meningkatkan interaktif dengan air. Next. Pada uji disolusi, terlihat bahwa pelepasan kurkumin semakin meningkat setelah dibuat menjadi ASD. Pada menit ke-60, formulasi menggunakan HPMC E5 mampu melepaskan sekitar 72% kurkumin, sedangkan PIV K30 sekitar 57%. Menurut penelitian HPMC, menurut kemampuan lebih baik dalam mempertahankan kondisi supersaturasi serta menghambat pembentukan kristal kembali, sehingga laju disolusinya lebih tinggi. Next. Selanjutnya ada analisis SM. Hasil SM atau hasil SEM menunjukkan bahwa kurkumin murni masih berbentuk partikel kristal yang tidak beraturan. Setelah dibuat menjadi ASD, partikel kurkumin tampak lebih halus dan tersebar merata pada permukaan polimer. Pada formulasi HPMC, permukaannya terlihat lebih homogen dibandingkan PFP, yang menandakan dispersi obat lebih baik sehingga mendukung peningkatan kelarutan. Next. Selanjutnya, ada analisis FTIR. Hasil FTIR menunjukkan tidak muncul gugus fungsi baru setelah kurkumin dicampur dengan polimer. Artinya, tidak terjadi reaksi kimia antara kurkumin dan polimer. Perubahan yang terjadi hanya berupa perubahan sifat fisik, yaitu perubahan bentuk kristal menjadi amorf, sehingga struktur kimia kurkumin tetap terjaga kristal. Next. Selanjutnya ada analisis DSC. Pada analisis DSC, terlihat bahwa puncak leleh khas kurkumin mengalami penurunan, bahkan menghilangkan pada beberapa formulasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kristal kurkumin telah berubah menjadi fase amorf. Perubahan ini penting karena bentuk amorf memiliki energi yang lebih tinggi sehingga lebih mudah larut dibandingkan bentuk kristal. Next. Di sini ada analisis XRD. Hasil XRD menunjukkan bahwa puncak-puncak disfraksi khas kurkumin yang menandakan bentuk kristal mengalami penurunan yang sangat signifikan. Setelah dibuat menjadi ASD, ini membuktikan bahwa sebagai
sebagian besar kurkumin telah berubah menjadi bentuk amorf. Semakin sedikit puncak disfraksi yang muncul, semakin tinggi tingkat amorfisasi dan biasanya semakin baik pula kelarutannya. Selanjutnya yaitu analisis penelitian. Dari seluruh hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan formulasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu jenis polimer, rasio obat terhadap polimer, dan metode pembuatannya. Formulasi terbaik adalah CUR banding HPMC L5 dengan rasio 1:4 menggunakan metode solvent evaporation karena memberikan peningkatan kelarutan dan disolusi paling tinggi dibandingkan formulasi lainnya. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penelitian ini adalah berhasil meningkatkan kelarutan, laju disolusi, serta berpotensi meningkatkan bioavailabilitas kurkumin. Namun bentuk amorf memiliki kelemahan yaitu kurang stabil dibandingkan bentuk kristal, sehingga dapat mengalami rekristalisasi jika penyimpanannya tidak tepat. Oleh karena itu, pemilihan polimer yang sesuai menjadi sangat penting. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa HPMC L5 merupakan polimer yang paling efektif dalam pembentukan amorphous solid dispersion kurkumin. QR untuk jurnal yang kami pakai untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.